Maksudnya berbanding lurus ini gini. Misalnya satu hal makin besar, hal lainnya akan juga makin besar. Contoh kalau kekuatan saya sama dia makin besar, kalau kita pukul-pukulan tadi itu gaya dorongnya akan makin besar juga. Misalnya diperbesar lagi kekuatannya. Tonjok juga. Jadi makanya kalau kalian lihat di rumusnya itu kita tuh diapakan dengan individual. Dikali atau dibagi? Dikali. Jadi kalau perkalian itu kan makin besar. Contohnya 1 dikali 100 sama 1 dikali 1000 besar mana? 1000. Jadi perkalian itu menunjukkan perbandingan lurus atau semakin besar angkanya akan semakin besar hasilnya. Paham nggak? Paham. Sekarang lihat yang bagian R-nya. R ini jarak antara saya dengan dia atau jarak antar partikel. Jadi kalau saya pukul-pukulan sama dia, misalnya saya di Sarada, dia pergi ke Parung, kita pukul-pukulan gitu. Nyampe nggak? Enggak. Jadi makin jauh jaraknya, kekuatannya juga akan semakin kecil. Misalnya kalau saya lebih dekat, terus kita pukul-pukulan itu. Paham nggak? Makanya di sini berbandinglah terbalik. Jadi kalau berbanding terbalik itu contohnya, dalam matematika itu disebut pembagian. Contohnya 1 dibagi 100 sama 1 dibagi 1000. Jadi makin besar jaraknya, kekuatannya akan semakin kecil. Kalau nilai K ini konstanta ini berdasarkan percobaan. K itu bergantung dari mediumnya. Contohnya medium, misalnya saya sama Hardian ini kalau tonjok-tonjokan di dalam air akan beda kekuatannya misalnya kalau kita di udara. Karena di air ada hambatan, benar nggak? Jadi kalau kita pukul dengan kekuatan yang sama di air mungkin akan lebih kuat. Slow motion. Jadi beda tapi. Misalnya nanti di dalam apa lagi misalnya di dalam oli atau di dalam air itu akan beda kekuatannya. Karena ada hambatan air di situ, benar nggak? Jadi kalau tonjok-tonjokan lebih pelan lagi, kalau di udara mungkin lebih cepat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin saya salah gitu.